kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berhadir ke dalam majelis yang mulia ini. Semoga kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami mengingat salah satu hadis yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa amalan yang paling afdal? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ijtinabul maharim wa la yazalu fuka ratban bi dzikrillahi ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling afdal yaitu adalah menjauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang haram, dan senantiasa mulutmu itu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis kita pada malam ini merupakan majelis yang mulia, karena di sini sudah berhimpun yang pertama halqatul ilmi dan halqatul dzikri. Di sini kita membahas ilmu. Di samping kita membahas ilmu, juga kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang kita lakukan ini bukan hanya sebatas zikir lisan, tetapi zikir yang kita lakukan ini adalah merupakan zikir yang memang sudah diajarkan oleh guru kita, yang telah diajarkan oleh mursyid kita, supaya kita dapat memperbagus nafsu dan memperbaiki amal ibadah kita. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kita si murid dianjurkan untuk senantiasa meninggalkan, seperti yang dikatakan hadis Nabi tadi, wa ijtinabul maharim, meninggalkan segala yang haram-haram. Untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram tersebut, yaitu adalah kita dengan melalaikan nafsu kita dengan perkara-perkara yang halal, ataupun kita melalaikan nafsu kita dengan perkara-perkara taat. Jadi kalau kita tidak berzikir pada malam ini, mungkin nafsu kita lalai di dalam melakukan yang haram-haram. Tetapi dengan kita sibukkan diri kita menghadiri majelis zikir, sehingga kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, nafsumu apabila engkau sibukkan dengan perkara yang batil, maka dia akan meninggalkan perkara yang haram. Jadi dengan kita hadir ke majelis zikir ini, paling tidaknya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka mana lebih banyak orang yang melakukan kebaikan
dengan orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Lebih banyak orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, fala yamilu aktsarun nas ila ashali wa atba'il ittiwa'ihim. Tidak condong oleh kebanyakan manusia terkecuali kepada perkara-perkara yang mudah dan perkara-perkara yang sesuai bagi nafsu mereka. Jadi kebanyakan manusia, kebanyakan kita condong nafsu kepada yang mudah, kepada yang sesuai dengan nafsu. Apa yang sesuai dengan nafsu kita? Yang sesuai dengan nafsu kita itu sejuk lagunya hana ika sejuk lagunya hana sepuluh Numi sepuluh telkup pakai selimut sepuluh. Itu sesuai dengan kehendak nafsu. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, tidak condong oleh kebanyakan manusia ila ashali wa awfaqi itiba'ihim, terkecuali kepada yang mudah-mudah dan yang sesuai bagi tabiat nafsu. Akan kita ajak jemaah zikir, lebih sedikit orang yang mau berzikir daripada orang yang tidak berzikir. Lebih sedikit orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena meninggalkan zikir itu sesuai dengan tabiat nafsu dan itu mudah. Numi kita mah anda. Tapi untuk hadir zikir itu tidak sesuai dengan kehendak nafsu. Kenapa? Karena zikir dan amal-amal kebaikan yang selain zikir itu adalah merupakan perkara yang benar. Maka fa innal haqqa murun, maka sesungguhnya kebenaran itu pahit. Wal wuqufu alaihi syaqqun, dan tetap atas kebenaran itu sulit. Perkara benar itu pahit dan tetap atas kebenaran itu sulit. Maka sulit bagi kita untuk dapat istiqamah di dalam kebaikan. Sulit bagi kita dapat istiqamah di dalam melakukan taat. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang benar. Tapi kalau perkara yang tidak benar, itu ramai orang yang melakukan. Isi lebih rami jemaah anak gerale, isi lebih rami jemaah nongkrong di warung, orang jemaah hadir ke majelis pengajian. Lebih ramai orang yang nongkrong di warung. Lebih ramai orang yang duduk di majelis labah daripada orang yang hadir kepada majelis ilmu. Maka di negeri Syam dulu ada salah seorang yang bernama Syahal Tastari, yang mana di negeri Syam itu hanya 33 orang yang mendakwahkan tentang ilmu yakin, yang mendakwahkan tentang ma'rifat. Hanya dari 33 orang itu hanya 3 orang yang mendakwahkan, yang membicarakan tentang ilmu yakin dan hakul yakin dan ma'rifat. Adapun yang mendakwahkan selain itu banyak. Maka oleh karena itu kita yang sini isi lebih rami jemaah yang mendakwahkan tauhid tasawuf dengan orang yang tidak mendakwahkan tauhid tasawuf. Lebih ramai orang yang tidak mendakwahkan tauhid tasawuf. Kenapa?
karena tauhid tasawuf ini adalah membahas tentang aib-aib nafsu, membahas tentang penyakit-penyakit nafsu. Yang mana penyakit-penyakit nafsu itu tembaknya adalah kepada diri kita. Waktu kita bahas tentang sabar, waktu kita bahas tentang sombong, ayo mau cuma ulake, tapi diri kita bahas tentang cinta dunia, ayo mau cuma tapi diri. Yang mana sesuatu yang menembak pada nafsu kita, pada diri kita itu berat. Maka dikatakan fa'inal haqqa murun. Yang benar itu pahit. Yang benar itu pahit. Yang benar itu pahit. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita yang telah bergabung, yang telah berbaiat kepada Abu Ya, ini adalah suatu nikmat yang besar, suatu nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam kitab, man aradallah, siapa yang menghendaki oleh Allah bi'abdihi, dengan hambanya, khairan, akan kebaikan, auqa'ahu ila sufiyah, Allah pertemukan dia kepada orang-orang sufi. Kalau Allah berkehendak baik kepada hambanya, maka akan Allah pertemukan hambanya itu kepada orang-orang sufi. Akan Allah pertemukan hambanya itu kepada seorang mursyid yang dapat menunjuki dan membawa seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kira-kira kita selama bergabung dengan ajaran Abu Ya ini, selama kita bergabung dengan tauhid tasawuf ini, kita dapat melihat perubahan pada diri kita. Mungkin yang selama ini kita lalai, sehingga dengan kita bergabung kita dapat mengingat Allah. Paling kurang kalau kita tidak berzikir di rumah, kita dapat berzikir dengan cara kita berkumpul bersama seperti malam ini. Kadang kita bergabung selama umur itu kadang pernah zikir gitu. Pernah zikir gitu. Bahkan kadang mari sampai rawi. Jadi kita bersyukur dengan kita bergabung di sini, walaupun kadang ketika kita di rumah tidak berzikir, dengan kita berkumpul bersama kita dapat mengingat Allah. Wala yazalu fukaratan bizikrillah. Kita basahkan mulut kita dengan mengingat Allah. Maka itulah merupakan amalan yang afdal yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir yang kita bacakan setiap kita hadir ke majelis, ini adalah merupakan zikir tarekat. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, al-dzikru tariqun qawiyyun. Zikir itu adalah jalan yang kuat. Yusilu ila hadratillah, yang menyampaikan seseorang itu kepada hadrat Allah. Bal aqwa bitamasuk bi ahli itu. Akan tetapi kuat zikir itu kalau kita berpegang dengan ahli tarekat. Kuat zikir itu kuat. Supaya kita dapat melatih ingatan kita kepada Allah, agar di dalam kita melakukan sholat kita dapat melakukannya dengan benar. Anak kati selama ini kita melakukan semua, tetapi gerhusuk, ingat buat ingat kegiatan anak kati, karena kita tidak melatih mengingat Allah di dalam sholat.
Padahal di dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, as-salatu lidzikri. Salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Sembahyang yang kita lakukan adalah untuk mengingat Allah. Ternyata waktu kita melakukan sembahyang, apakah kita teringat Allah? Karena di luar sembahyang kita jarang mengingat Allah. Maka bisa dikatakan ratib srife ini adalah sebagai latihan kita mengingat Allah agar kita dapat mengingat Allah di dalam sembahyang. Kalau kita telah dapat mengingat Allah di dalam sembahyang, barulah sembahyang yang kita lakukan tersebut, sembahyang yang kita lakukan tersebut dikira dengan sembahyang yang sempurna. Jadi sembahyang yang diisyarah oleh Nabi dalam sabdanya, as-salatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin. Salat itu tiang agama. Jadi kena Nabi, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Waman tarakaha hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan sembahyang, berarti dia merobohkan agama. Berarti ditinjau seseorang tersebut beragama baik apabila dia mendirikan sembahyang. Berarti kejemaah sembahyang berarti agama baik. Kita dapat melihat kebagusan agama seseorang itu, kita dapat melihat dari sembahyangnya. Ada buat sembahyang atau enggak? Berarti kebenaran buat sembahyang agamanya belum bagus. Jadi kebagusan agama dilihat daripada sembahyang. Dengan mana dia dapat melakukan sembahyang itu? Dengan melakukan syarat dan rukun yang baik. Dia dapat hudur hati, dapat khusyuk kepada Allah serta ikhlas, dan tidak terhijab Allah dengan sembahyang yang dia lakukan. Baru sembahyang seseorang itu baik. Sembahyang seseorang itu dikira baik kalau dia dapat melakukan sembahyang sesuai dengan rukun dan syarat serta ikhlas dan tidak terhijab Allah dengan sembahyang yang dia lakukan. Jadi kalau kita sembahyang rukun sudah baik, syarat sudah baik, tapi belum ikhlas, belum khusyuk, berarti kita belum dikira sebagai orang yang mendirikan sembahyang. Tetapi kita dikatakan orang yang mengadakan sembahyang. Berarti silih rabi kita mendirikan dengan mengadakan. Mengadakan yaitu mengadakan sembahyang ini boleh jadi dia melakukan sembahyang tapi belum khusyuk, belum ikhlas. Itu dikatakan mengadakan. Orang yang baru dikatakan mendirikan sembahyang, dia melakukan sembahyang dengan syarat dan rukun